kemampuan manusia dan kita juga. Jadi kunci segala hal itu sebenarnya kalau kita bicara hakikat, kuncinya ada di pengertian kita terhadap apa dan siapa Tuhan itu. Ini yang pertama. Nah, ini adalah mukadimah pertama dari kajian terhadap topik hikmah penciptaan ini. Mukadimah kedua, dalam mengarungi atau mengkaji hakikat, ini hakikat apa aja keberadaan, termasuk makhluk, termasuk diri kita, termasuk Tuhan, agama, dalam mempelajari atau mengerti atau berusaha mengerti hakikat, ada beberapa cara. Pertama, mengerti hakikat itu dari hakikat tersebut. Ini mengerti hakikat dari hakikat itu sendiri, yakni objeknya maksud saya. Jadi kita bisa misalnya mempelajari manusia. Kita bisa mengkaji manusia dari manusianya itu sendiri. Mengkaji manusia dari manusianya itu sendiri atau mengkaji hakikat, objek hakikat dari objeknya itu sendiri bisa terbagi menjadi dua. Pertama dengan ilmu husuli, kedua dengan ilmu huduri. Kalau dengan ilmu husuli, yakni ilmu yang didapat melalui argumentasi, melalui panca indera. Jadi ilmu-ilmu yang didapat melalui panca indera dan argumentasi itu disebut ilmu husuli. Mukadimah dua, yakni mengetahui objek, mempelajari objek hakikat, bisa melalui ilmu husuli dan huduri. Ilmu husuli yakni ilmu yang didapat melalui panca indera dan argumentasi. Mengetahui dengan ilmu huduri itu tidak bisa terjadi kecuali mempelajari dirinya sendiri. Mempelajari sesuatu yang mana sesuatu itu dirinya sendiri, manusia mempelajari dirinya sendiri baru bisa huduri. Kalau mempelajari yang lain seperti manusia lain, pohon, batu, langit, tidak bisa huduri. Harus dengan husuli. Bisa dengan huduri tapi penjelasannya rumit. Ya, ini antum harus kawin, istilahnya harus tinggi dulu derajatnya, misalnya sampai ke Lauhul Mahfuz baru bisa mengerti langit, bumi, pohon, segala macam dengan ilmu huduri. Tapi kalau tidak meninggi, kalau diri kita tidak meninggi, maka yang bisa diketahui dengan ilmu huduri hanya diri kita sendiri. Atau yang atau ini adalah bagian berikutnya, yaitu Tuhan. Tapi saya ringkas dulu mukadimah kedua ini, bahwa mengerti hakikat, objek-objek hakikat, bisa dengan ilmu huduri, ilmu husuli, dan bisa dengan ilmu huduri. Ilmu husuli adalah ilmu yang melalui panca indera atau argumentasi. Kemudian definisi dan argumentasi. Jadi kalau mau lengkap, ilmu husuli adalah ilmu yang melalui panca indera. Begitu juga yang melalui definisi dan argumentasi. Kalau ilmu huduri adalah yang menghadirkan objek ilmunya. Jadi kita
Kalau ingin mengerti misalnya diri kita, bisa dengan ilmu usuli, yakni mempelajari dari peristilahan yang ada, misalnya binatang, manusia, binatang rasional, dan seterusnya, kan? Nah, itu ilmu usuli itu. Yani melacak manusia dari buku-buku misalnya, dari pengajian, diskusi. Nah, itu ilmu usuli. Kalau ingin mengerti manusia dengan ilmu huduri, yakni kita mempelajari diri kita, apa diskusi, apa dibayangkan. Kalau dibayangkan sudah masuk ke ilmu usuli. Karena ketika terbayang, maka bentuk yang terbayang, simbol yang terbayang, kayak cinta. Kalau antum bayangin cinta, nah jadinya daun waru atau gambar hati. Jatuh cinta seperti panah yang menembus gambar hati. Nah, kalau itu masih husuli, sekalipun mempelajari diri kita, tidak mempelajari orang lain. Nah, mempelajari diri kita dengan ilmu huduri, yakni merasakan semua hakikat objek-objek yang mau dipelajari itu, seperti cinta, benci, adanya kita, sifat-sifat kita, punya sifatkah atau tidak, substansinya segala macam dalam rangka dengan cara dirasakan. Nah, ini baru ilmu huduri. Kalau mempelajari objek-objek di luar kita, nah, tidak bisa dengan ilmu huduri kecuali kita meninggi, menjadi sebab mereka, menyatu dengan sebab yang mau dipelajari itu. Misalnya kita mau mempelajari pohon dengan ilmu huduri, kita harus menyatu dulu dengan sebab pohon. Misalnya malaikat pohon. Baru kita mengerti pohon dengan ilmu huduri. Apalagi menyatu dengan yang di atas pohon, di atas malaikat pohon. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, apalagi kalau kita menyatu dengan yang di atas malaikat pohon. Ya ini apa? Ya ini lahul mahfuz, arsy yang ada di atasnya. Kalau kita menyatu dengan yang di atasnya itu, maka kita bisa mengerti objek materi atau selain materi yang selain diri kita, bisa mengerti mereka dengan ilmu huduri. Udah ya, ini yang mukadimah kedua. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mukadimah ketiga, ilmu yang paling tinggi, yang paling hebat adalah ilmu huduri. yakni antara ilmu husuli dan ilmu huduri lebih tinggi, jauh lebih tinggi ilmu huduri. Kenapa? Karena huduri ini sudah menghadirkan objek ilmunya dalam dirinya, bukan menghadirkan simbol-simbolnya, gambarnya, gambarannya. Kan kalau kita mengerti pohon dengan panca indera, berarti pohonnya kan tidak masuk ke dalam diri kita. Yang masuk itu kan gambarannya. Suara juga begitu, yang masuk gambarannya. Atau kalau kita memahami dengan definisi atau argumentasi, itu dengan simbol-simbolnya. Seperti kita yang disebut manusia, ini kan simbol. Manusia adalah binatang rasional, ini kan simbol. Binatang yakni benda berkembang yang bergerak dengan kehendak dan perasa. Nah, ini semua simbol yang dikatakan ilmu usuli, yakni kalau ilmunya itu diambil dari gambarannya, baik melalui panca indera atau definisi dan argumentasi, maka ia disebut ilmu usuli.
Nah, ilmu usul ini tidak setinggi ilmu huduri. Karena kalau ilmu huduri yang dihadirkan bukan gambarannya, bukan gambaran objeknya, bukan gambaran yang dipelajarinya itu, akan tetapi diri atau zat atau jati diri dari objek yang dipelajarinya itu. Karena itu, kalau kita ini hanya bisa mempelajari dengan ilmu huduri terhadap diri kita, lain dari diri kita udah nggak bisa, kecuali meninggi tadi itu. Nah, karena itu ilmu huduri ini, karena objek ilmunya yang dihadirkan, maka sudah tentu lebih tinggi dari ilmu usuli. Karena ilmu usuli gambarannya yang dihadirkan. Mukaddimah keempat, ilmu huduri ini dibagi menjadi 3. Ilmu sesuatu terhadap dirinya sendiri, ilmu sesuatu terhadap akibatnya, dan ilmu sesuatu terhadap sebabnya. Nah, ilmu sesuatu terhadap dirinya itu jelas, karena tidak pakai simbol-simbol. Tapi bisa loh pakai simbol-simbol seperti tadi itu, mempelajari manusia melalui kitab, diskusi, renungan. Nah itu mempelajari diri dengan ilmu usuli bisa. Tapi bisa juga dengan menghadirkan, dihadirkan, dirasakan. Nah, ilmu sesuatu terhadap dirinya bisa usuli, bisa huduri. Nah, ilmu huduri ini salah satunya adalah ilmu sesuatu terhadap dirinya. Jadi sekalipun ilmu sesuatu terhadap dirinya itu bisa usuli, kalau materi loh ya, kalau malaikat tidak ada usulinya, kalau Tuhan tidak ada usulinya, semua huduri. Usuli ini ceritanya adalah karena tidak bisa menghadirkan selain gambarannya, atau karena bisa menghadirkan gambarannya juga selain dirinya. Nah, kita misalnya mau mengkaji pohon, kan tidak bisa menghadirkan pada diri kita. Nah, berarti lewat husuli, lewat panca indera atau definisi atau argumentasi. Apakah itu membahas keberadaan pohon kah, sifat-sifat pohon kah, esensi pohon kah, hubungan pohon dengan yang lainnya kah, walhasil apa saja. Nah, sedangkan kita dalam mempelajari diri kita, selain bisa dengan husuli, juga bisa dengan huduri. Jadi ceritanya husuli ini hanya terjadi pada non-materi yang berhubungan dengan materi, yakni kayak roh manusia, roh binatang. Jadi ilmu huduri dan husuli itu hanya menyangkut non-materi yang ada pada materi. Tapi kalau non-materinya itu murni, yakni tidak ada materinya maksudnya. Sebab istilah murni ini dipakai di tempat lain juga, yakni untuk Jabarut. Maksud saya bukan itu. Yakni kalau non-materinya itu tidak memiliki dimensi materi, seperti malaikat, seperti Tuhan, seperti barzakh, seperti akal, dalam istilah filsafat akal, makhluk akal. Nah, maka mereka yang tidak memiliki materi ini, ilmunya hanya satu, yakni huduri. Jadi ilmu ilmu huduri ini ada yang
ilmu sesuatu terhadap dirinya. Di mana dirinya ini bisa non-materi yang berhubungan dengan materi, kayak roh kita, bisa berupa non-materi yang tidak memiliki materi. Seperti malaikat, Tuhan, dan seterusnya. Bukan dan seterusnya, ya malaikat, malaikat barzah, malaikat akal, dan Tuhan. Ini bagian pertama dari ilmu huduri. Yang kedua, ilmu huduri itu adalah ilmu sesuatu terhadap akibatnya. Misalnya kita memiliki akibat banyak nih, kita ngomong, kita mendengar. Jadi mendengar, bicara itu akibat dari diri kita. Cinta, marah, benci, lapar, itu termasuk akibat daripada diri kita. Kenyang, gerak tangan. Ini ilmu huduri. Tapi ingat, yang ilmu huduri ini juga bisa diusulikan. Jadi Anda melihat, misalnya melihat tangan Anda. Ketika Anda melihat gerakan tangan Anda, itu ilmu usuli. Ketika Anda merasakan gerakan tangan Anda, itu ilmu huduri. Ketika Anda membayangkan Anda bersedih, ilmu usuli. Ketika Anda merasakan Anda bersedih, ilmu huduri. Ketika Anda membayangkan bersedih untuk Imam Husain alaihissalam, ilmu usuli. Ketika Anda merasakan sedih terhadap Imam Husain alaihissalam, ilmu huduri. Nah, ilmu sesuatu atau seperti Tuhan terhadap makhluknya, seperti malaikat terhadap akibat yang di bawahnya, yakni malaikat yang ada di bawahnya, yang merupakan akibat dari dirinya. Nah, itu semua adalah ilmu huduri. Tapi kalau ilmu non-materi ini, di mana non-materinya berhubungan dengan materi, seperti roh kita bukan kayak malaikat dan Tuhan, maka biarpun ilmunya terhadap akibatnya, itu masih juga bisa dengan cara usuli, yakni melalui panca indera, definisi atau dan argumentasi. Nah, karena itu manusia ini di samping bisa mengerti akibatnya melalui ilmu huduri, juga bisa dengan ilmu usuli. Yang ketiga, ilmu huduri adalah ilmu sesuatu terhadap sebabnya. Ilmu sesuatu terhadap sebabnya. Nah, ilmu sesuatu terhadap sebabnya ini, kok bisa akibat yang lebih sempit, lebih rendah derajatnya dari sebabnya, kok bisa dia memiliki ilmu huduri atau menghadirkan sebabnya dalam dirinya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang dikatakan akibat itu adalah manifestasi, tapi ini bukan irfan loh ya. yakni manifestasi atau bentuk lain sebenarnya dari sebabnya. Kayak misalnya semen pasir ya, semen pasir batu yang telah menjadi tembok, pasir semen batu yang telah menjadi tembok. Nah, tembok sebagai akibat dari semen pasir batu menghadirkan sebabnya yang namanya semen pasir batu. Tapi
sebatas dirinya. Karena itu semen, batu, pasir yang lain di selain tembok itu tidak hadir di tembok tersebut. Jadi kita bisa mengerti Tuhan dengan ilmu huduri, tapi sebatas diri kita. Itulah mengapa Imam Ja'far alaihissalam mengatakan apa? Allahu Akbar, yakni Allah lebih besar dari yang kita ketahui. Apakah diketahui dengan ilmu husuli atau diketahui dengan ilmu huduri? Nah, dengan demikian maka ilmu huduri terbagi menjadi tiga. Ilmu sesuatu terhadap dirinya, ilmu sesuatu terhadap akibatnya, ilmu sesuatu terhadap sebabnya. Muqaddimah kelima, terlepas dari husuli atau huduri, ilmu sesuatu terhadap sesuatu, baik husuli atau huduri, ini muqaddimah kelima. Ilmu sesuatu terhadap sesuatu yang lain, baik husuli atau huduri, bisa dengan cara seperti yang sudah diterangkan itu, yakni mengerti melalui ilmu husuli atau ilmu huduri, mengerti melalui dirinya atau mengerti melalui sebabnya. Jadi ilmu sesuatu terhadap sesuatu yang lain yang didapat dari akibatnya itu lebih rendah dari ilmu yang didapat melalui sebabnya. Ilmu sesuatu yang didapat melalui akibatnya lebih rendah dari ilmu sesuatu yang didapat dari sebabnya. Kan tadi dengan perincian 4 perincian sebelumnya itu kan dapat dimengerti bahwa ada sebab, ada akibat, kan gitu. Nah, ilmu sebab pada akibatnya, ilmu akibat pada sebabnya, kan gitu. Nah, sekarang kita harus mengerti bahwa ilmu sesuatu terhadap sesuatu itu bisa melalui akibatnya, seperti pohon lah. Kita yang bisa mengerti pohon melalui akibatnya. Apa akibat pohon? Mengeluarkan cahaya, mengeluarkan gambar, mengeluarkan zat asam, mengeluarkan warna. Makanya bisa kita lihat kan? Kita bisa melihat pohon. Kenapa bisa melihat pohon? Karena pohon memiliki akibat-akibat. Seperti keberadaannya, volumenya, yakni bentuk dirinya, modelnya, dan seterusnya itu. Itu merupakan akibat dari pohon. Nah, kita mengerti pohon dari akibatnya ini, itu lebih rendah dari mengerti pohon melalui sebabnya, sebab pohon. Nah, jadi ilmu yang didapat, yang dimiliki oleh seseorang atau siapa saja yang melalui akibatnya itu lebih rendah dari ilmu yang didapat melalui sebabnya. Kenapa lebih rendah? Nah, dari perincian sebelumnya dapat dimengerti bahwa kalau melacak sesuatu melalui akibatnya, maka tidak akan melebihi batasan akibat tersebut. Jadi kalau saya mengerti pohon dari akibatnya,
maka ilmu saya tidak akan melebihi dari akibat tersebut, akibat yang diakibatkan oleh pohon itu. Dan ilmu sesuatu dibagi tiga tadi, ilmu terhadap dirinya, terhadap akibatnya, terhadap sebabnya. Nah, ilmu sesuatu terhadap sebabnya itu sebatas akibatnya, sebatas sesuatu yang mengetahui sebabnya itu. Nah, jadi tidak akan meliputi seluruh dirinya. Jadi saya kalau mempelajari pohon tidak akan meliputi seluruh pohon. Dan kalau dari akibatnya, misalnya tebu ini, apa tebu? Coba sifati tebu, pohon tebu. Oh iya, pohon tebu itu lurus, tidak bercabang, manis. Nah, misalnya beratnya sekian, warnanya apa itu, coklat misalnya. Daunnya seperti daun jagung umpamanya, cuman panjang, lebih panjang dan seterusnya. Itu perincian-perincian itu tidak akan mencakupi seluruh esensi tebu, esensi pohon tebu. Begitu juga objek-objek yang lain, batu atau apa saja dah. Nah, tapi kalau ilmu kita terhadap tebu itu melalui sebabnya, misalnya kita menyatu dengan malaikat tebu. Nah, sudah pasti ilmu yang melalui sebabnya itu lebih tinggi. Karena akan mencakupi seluruh batasan yang dimiliki, seluruh esensi yang dimiliki oleh objek yang kita pelajari itu. Seperti tebu tadi. Jadi kalau mengerti tebu dari akibat tebu, tidak meliputi seluruh tebu, tapi kalau mempelajari pohon tebu dari malaikat tebu atau dari Lauhul Mahfuz, maka akan mencakupi seluruh makna tebu, pohon tebu yakni. Apa aja lah, cuma contoh saja, karena saya ingin menyebutkan manisnya tadi, jadi saya menyebutkan pohon tebu karena ingin mencontohkan ada manisnya, maksudnya supaya lengkap, bukan hanya melalui ilmu penglihatan tapi melalui ilmu rasa. Panca indera kan ada penglihatan dan juga ada rasa. Jadi jangan heran kenapa kok contohkan pohon tebu, supaya dimensinya lebih banyak lah maksudnya, contohnya supaya lebih jelas. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Nah, jadi ilmu sesuatu melalui ilmu terhadap objek, ilmu terhadap sesuatu melalui akibatnya lebih rendah dari mengetahuinya melalui sebabnya. Mukadimah ke-6, ini yang saya katakan kunci. Nah, dikunci mengerti hakikat itu tadi. Nah, itu yang mukadimah ke-6 ini, yakni mengerti Tuhan. Jadi kalau orang mengerti Tuhan dengan baik, maka pasti akan lebih baik mengerti selain Tuhan. Kenapa? Coba jawab, Tangerang. Kenapa kalau mengerti Tuhan lebih baik, bisa mengerti makhluknya secara lebih baik? Karena mengerti melalui sebabnya yang paling sebab, Ustaz. Iya, baik. Ya, sudah benar. Karena mengetahui melalui sebabnya. Nah, ilmu yang diketahui melalui sebabnya, apakah itu ilmu huduri atau ilmu husuli, sama saja. Itu lebih tinggi dari ilmu terhadap sesuatu melalui akibatnya atau bahkan melalui dirinya. Saya manusia, Anda, saya mengerti diri saya, Anda mengerti diri Anda, melalui diri Anda, melalui diri saya,
dengan ilmu husuli, dengan juga ilmu huduri, kan sudah hebat tuh. Mengerti diri saya dengan ilmu huduri, kan sudah hebat, pasti sepenuhnya. Tapi tetap itu lebih rendah dari mengerti diri kita melalui mengerti dulu Tuhan kita. Jadi mengerti sebab dulu, baru mengerti akibatnya. Sekalipun akibatnya itu diri kita yang bisa dimengerti dengan ilmu huduri. Ya Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.